Laksamana Yudo Margono bakal gantikan Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI. Pemirsa, Pelita Indonews TV kembali dengan info aktual dan mendalam untuk melengkapi potongan berita di ruang publik beberapa hari ini. Laksamana Yudo Margono yang menjadi calon Panglima TNI atau Tentara Nasional Indonesia memiliki kesibukan tambahan dalam sepekan terakhir. Kepala Staf TNI Angkatan Laut itu beberapa kali menggelar rapat untuk merancang materi yang akan dipaparkan dalam uji kelayakan dan kepatutan di Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat. Yudo Margono banyak mendiskusikan visi misi calon Panglima TNI serta konsep Indonesia sebagai poros maritim dunia dengan anak buahnya pada Kamis, tanggal 24 November tahun 2022 lalu. Yudo Margono bahkan meminta pakar militer, Koni Rahakundini Bakri, memberi masukan. "Saya memberi masukan, termasuk slogan yang dicanangkan selama setahun," kata Koni saat dihubungi wartawan, Jumat, tanggal 25 November tahun 2022 lalu. Dua orang dekat Yudo Margono menyebutkan, lulusan Akademi Militer 1988 itu juga menyiapkan topik mengenai penguatan alat utama sistem persenjataan. Ia juga akan menyoroti perkembangan keamanan kawasan, khususnya dinamika di sekitar wilayah Samudra Hindia. Menurut narasumber yang sama, Yudo Margono berencana mengoptimalkan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan. Ini adalah satuan operasi di bawah Komando Panglima TNI dan membawakan berbagai pangkalan militer. Yudo Margono pernah menjabat Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 pada tahun 2019 sampai tahun 2020. Yudo Margono juga menyiapkan bahan tentang strategi menjaga stabilitas keamanan pada 2023. Pada tahun itu, rangkaian pemilihan umum atau pemilu 2024 sudah dimulai. Namun Yudo Margono akan menyelesaikan masa dinasnya pada November tahun depan atau 3 bulan sebelum pemungutan suara berlangsung pada Februari tahun 2024. 3 hari sebelum rapat bersama jajarannya atau pada Senin, tanggal 21 November tahun 2022 lalu, Yudo Margono menemui Menteri Sekretaris Negara Pratikno di kantornya. Dua orang dekat Yudo yang mengetahui isi pertemuan itu bercerita, Pratikno menanyakan kesiapan Yudo untuk dicalonkan sebagai Panglima TNI. 2 hari kemudian, Yudo Margono menyambangi Kompleks Istana Negara dan menghadap Presiden Joko Widodo. Jokowi menyampaikan penunjukan Yudo sebagai calon tunggal Panglima TNI. Jokowi pun saat itu juga menandatangani surat penunjukan yang akan dikirim ke DPR. Pada hari yang sama, Pratikno mengatakan bahwa Presiden telah menandatangani surat Presiden tentang Panglima TNI. Calon Panglima TNI pasti dari Kepala Staf atau mantan Kepala Staf yang masih aktif. Pratikno mengenai calon pengganti Jenderal Andika Perkasa. Pratikno menyatakan akan mengirimkan warkat tersebut ke DPR hari itu juga. Meski demikian, pengiriman surat Presiden tentang calon Panglima TNI batal dikirim pada Rabu, tanggal 23 November tahun 2022 lalu. Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar mengatakan jadwal penyerahan surat diundur menjadi tanggal 28 November tahun 2022 karena Ketua DPR Puan Maharani sedang melawat ke Phnom Penh, Kamboja. Di tengah rangkaian kunjungan kerja ke Kabupaten Lebak, Banten, pada Kamis tanggal 24 November lalu, Yudo Margono menanggapi peluang dirinya menjadi Panglima TNI. Ia meminta semua pihak menunggu keputusan resmi pemerintah. Namun Yudo Margono juga mengaku telah menyiapkan materi untuk dipaparkan dalam tes kelayakan dan kepatutan di Komisi Pertahanan DPR. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut Laksamana Pertama Julius Wijoyono mengatakan penunjukan Panglima TNI merupakan hak prerogatif Presiden. Secara historis, prajurit Angkatan Laut selalu loyal dan siap mengemban tugas yang diberikan pemimpin, ujarnya, Rabu, tanggal 23 November tahun 2022 lalu. Nama Yudo Margono sempat menguat sebagai kandidat Panglima TNI pengganti Marsikal Hadi Cahyanto pada November tahun 2021 lalu. Waktu itu Presiden Jokowi menerima 3 nama calon pengganti Hadi. Selain Yudo, ada Andika Perkasa dan Dudung Abdurrahman, yang masih menjabat Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat. Yudo Margono digadang-gadang unggul dari pesaingnya karena Presiden Jokowi belum pernah memilih Panglima TNI dari Matra Laut kendati menggembar-gemborkan Indonesia sebagai poros maritim. Namun nama Yudo Margono terpental karena Jokowi menunjuk Jenderal Andika Perkasa menjadi calon tunggal Panglima. Mendung tebal menyelimuti markas besar Angkatan Laut di Cilangkap, Jakarta Timur, begitu tersiar kabar Yudo Margono gagal menjadi calon Panglima TNI. Orang dekat Yudo Margono bercerita, para perwira tinggi Angkatan Laut enggan membicarakan rotasi Panglima.
Narasumber ini menyebutkan Yudo Margono lantas menginstruksikan anak buahnya menggelar panggung gembira. Kepada orang-orang dekatnya, Yudo Margono mengatakan bahwa menyandang 4 bintang di pundak sudah cukup bagi anak seorang petani. Melalui pesan WhatsApp, Yudo memerintahkan semua prajurit Jalasena tetap loyal dan menghormati keputusan Presiden Jokowi. Jalasena adalah tanda kehormatan dari pemerintah bagi mereka yang berjasa untuk Angkatan Laut. Taklimat Yudo Margono menenangkan anak buahnya disebut-sebut didengar oleh Jokowi. Seorang narasumber di lingkaran istana bercerita, Jokowi mengetahui isi pesan Yudo Margono kepada bawahannya melalui bekas ajudannya yang berasal dari TNI Angkatan Laut. Menurut narasumber ini, Presiden memberikan kredit terhadap aksi Yudo Margono itu. Menjadi calon Panglima TNI, Yudo Margono disebut-sebut mendapat dukungan dari elit politik. Ia pernah bertemu dengan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristianto. Yang mengatur pertemuan itu ialah pakar pertahanan, Koni Rahakundini Bakri. Koni salah satu pembimbing Hasto saat menempuh program doktoral di Universitas Pertahanan. Yudo Margono dan orang dekatnya juga menemui Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri serta Ketua DPR Puan Maharani dalam kesempatan terpisah. Mereka menyampaikan peta jalan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Cita-cita itu disebut dapat terwujud salah satunya jika Panglima TNI berasal dari Matra Laut. Seusai pertemuan itu, hubungan Megawati dengan Yudo Margono makin akrab. TNI Angkatan Laut menyematkan nama Soekarno, ayah Megawati, di kapal perang Republik Indonesia Bung Karno 369 pada tanggal 20 Juni tahun 2022. Didampingi Yudo Margono, Megawati meresmikan secara langsung pembelian nama kapal kepresidenan jenis korvet itu. 2 bulan kemudian, Megawati kembali bertemu dengan Yudo Margono di atas geladak KRI Dewa Ruci. Pejabat yang mengetahui persiapan acara itu mengatakan panitia dari TNI AL menghitung waktu diskusi dengan cermat, menunggu air laut pasang, dan menyiapkan jalan khusus agar Megawati tak perlu meniti anak tangga kapal. Megawati pun menjadi pembicara di forum yang diadakan TNI Angkatan Laut. Presiden RI kelima itu memberikan kuliah umum di Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Laut, Seskoal, pada tanggal 4 Oktober tahun 2022 lalu. Didampingi Yudo Margono, Megawati memaparkan ideologi Pancasila dan perkembangan geopolitik di hadapan hampir 200 siswa Seskoal. Anggota Komisi Pertahanan dari fraksi PDI Perjuangan, Tubagus Hasanuddin, mengatakan penunjukan Panglima TNI merupakan kewenangan Presiden Jokowi. Ia mengatakan semua kepala staf berpeluang dipilih Presiden untuk menjadi calon tunggal Panglima. Diteruskan ke Matra Laut boleh atau kembali ke darat lagi juga boleh, ujarnya. Tak hanya bertemu dengan pimpinan PDI Perjuangan, Yudo Margono juga mengunjungi Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto. Seorang narasumber yang mengetahui pertemuan itu bercerita, Yudo Margono menemui Prabowo sebelum konferensi tingkat tinggi G20 atau Group of 20 di Bali pada pekan ketiga November lalu. Menurut narasumber ini, Prabowo menyampaikan bahwa Yudo Margono berpeluang dipilih Jokowi menjadi Panglima. Bekas Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus itu juga mengungkapkan dukungannya dengan memerintahkan fraksi Gerindra mengawal proses uji kelayakan dan kepatutan Yudo Margono di DPR. Ketua Harian Partai Gerindra Sufri Dasko Ahmad membenarkan kabar bahwa Prabowo dan Yudo Margono pernah bertemu secara khusus. Salah satunya ketika meresmikan kapal perang Republik Indonesia Wahidin Sudirohusodo 991 di Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada tanggal 3 November tahun 2022 lalu. Menurut Dasko, Prabowo dan Yudo Margono membicarakan modernisasi sistem persenjataan. Fraksi Gerindra pun siap mendukung calon Panglima TNI yang ditunjuk Presiden Jokowi. Saya meminta kepada fraksi untuk mengamankan siapapun nama yang diusulkan Presiden ke DPR, ucap Wakil Ketua DPR itu. Dukungan kepada Yudo Margono juga mengalir dari Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Seorang petinggi TNI Angkatan Laut bercerita, Andika memang tak terang-terangan mengungkapkan pilihan mengenai calon penggantinya. Namun hubungan menantu bekas Kepala Badan Intelijen Negara, Hendro Priyono itu dengan Yudo makin rekat setahun belakangan. Andika dan Yudo Margono kerap tampil bersama dan kegiatan mereka diunggah ke akun media sosial Panglima TNI. Salah satunya upacara pengangkatan Andika sebagai warga kehormatan Korps Marinir. Dalam video yang ditonton lebih dari 46.000 kali itu, Andika berlutut di hadapan Yudo di atas kendaraan amfibi. Yudo lalu menyematkan baret ungu ke kepala Andika. Orang dekatnya bercerita, Andika telah mengajukan nama Yudo sebagai penggantinya kepada Presiden.
Andika tak merespons pertanyaan yang dikirimkan ke nomor pribadinya hingga Sabtu, tanggal 26 November tahun 2022 lalu. Selepas upacara hari ulang tahun TNI ke-77 di Istana Negara pada tanggal 5 Oktober lalu, Andika menyatakan rotasi Panglima TNI bukan kewenangannya. Presiden tak pernah berbicara jauh-jauh hari karena beliau selalu mendadak, ujarnya. Di tengah kabar pencalonan sebagai Panglima TNI, isu yang menyudutkan Yudo Margono mulai bermunculan di media sosial. Dua pembantu Yudo Margono yang memantau aktivitas media sosial bercerita, kasus tenggelamnya KRI Nanggala 402 pada April tahun 2021 mulai diungkit sejumlah akun Twitter sejak awal November. Kecelakaan itu menyebabkan 53 awak Nanggala gugur. Hal ihwal kemungkinan menjadi Panglima TNI, Yudo Margono menyatakan penunjukan itu hak prerogatif Presiden. Namun ia mengaku siap jika tanggung jawab itu diberikan kepadanya. Kami melaksanakan tugas sesuai dengan perintah undang-undang, ujar Yudo Margono. Laksamana Yudo Margono, kini berumur 57 tahun, lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 1988 dengan sisa masa dinas sekitar 1 tahun. Saat ini Yudo Margono adalah Kepala Staf TNI Angkatan Laut, sejak Mei tahun 2020, sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I. September tahun 2019 Mei tahun 2020, sebagai Panglima Komando Armada I, Maret tahun 2018 September tahun 2019, sebagai Panglima Komando Lintas Laut Militer, Oktober tahun 2017 Maret tahun 2018, Kepala Staf Komando Armada Barat, 2016 Oktober tahun 2017, Komandan Pangkalan Utama Angkatan Laut I Belawan, tahun 2015 sampai tahun 2016. Ikuti terus ulasan berita-berita lebih mendalam dan utuh di Pelitendo News TV, dengan cara subscribe, bunyikan lonceng, dan share.